Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di musim ini, musim 2024-2025, Liga Italia Serie A menyuguhkan cerita yang sangat ironi ya. Yaitu adalah perpaduan antara ambisi dan juga kenyataan pahit. Itulah yang dialami oleh Venezia dan juga Bang J di musim ini. Terlepas dari kepedihan Venezia yang harus terdegradasi, turun kasta kembali ke Serie B musim ini, tetapi di balik itu ada sosok yang sangat tangguh yang menjadi figur utama di lini belakang Venezia, yaitu Jair Zas ya. Bang J ini di Venezia itu bukan hanya sekedar bagian dari tim ya, tetapi dia benar-benar menjadi pilihan utama, benar-benar menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Venezia, tembok kokoh yang dimana ia menjadi kapten juga di situ di Venezia ini. Tetapi ya sebagaimanapun tembok atau dinding yang kokoh, jika tekanan terus datang bertubi-tubi tentu ya akan roboh juga ya. Nah, itu yang dialami oleh Jair Zas bersama Venezia di musim ini. Venezia di musim ini di akhir klasmen berada di peringkat ke-19 dengan raihan 29 poin. Dan Venezia merupakan salah satu tim yang kebobolannya paling banyak ya, dan juga inkonsistensi di lini depan itu juga menjadi problem tim ini di sepanjang musim ini ya. Jadi Venezia ini hanya mencetak 32 gol dan kebobolan sebanyak 56 gol. Tentu itu bukan tidak terlalu buruk ya, tetapi itu tidak cukup untuk membawa tim ini terhindar dari zona degradasi gitu. Di pertandingan terakhir, pertandingan pekan ke-38, Venezia ini harus mengakui keunggulan dari Juventus, kalah dengan skor tipis 2-3, dan ya hasil itu yang membuat Venezia harus terdegradasi. Dan di laga terakhir, sang kapten Bang Jai tentu tidak bermain ya, karena menjalankan hukuman akumulasi kartu ya. Tentu secara personal Bang Jai di tim ini cukup baik ya, tetapi sebaliknya secara tim tentu itu tidak bisa dikenang juga sebagai suatu hal yang baik gitu. Jadi jika dirata-ratakan, Bang Jai bersama Venezia ini secara keseluruhan tentu penampilannya konsisten. Tetapi kalau memang hanya seorang Bang Jai di lini pertahanan dan yang lainnya di lini pertahanan itu yang konsisten, tentu itu ya tidak cukup juga untuk membuat Venezia bisa keluar dari zona degradasi, karena memang poinnya yang tadi itu adalah inkonsistensi di lini serang gitu. Dan Venezia dari 38 pertandingan Bang Jai bersama Venezia dari 38 pertandingan yang dimainkan oleh Venezia, Bang Jai bermain sebanyak 35 laga, dan itu menjadi pilihan utama sekaligus menjadi andalan bagi pelatih Venezia Eusebio di Francesco musim ini ya. Dan tentu kita akan menunggu apakah seperti apa masa depan Bang Jai di Venezia ini, karena memang di akhir musim ini gosip atau rumor mengenai Bang Jai akan hengkang dari Venezia itu sangat kencang sekali ya, terutama dari klub-klub Liga Italia itu banyak mengincar gitu ya. Salah satunya ada Inter Milan dan juga AC Milan. Begitupun juga dengan Bologna gitu. Jadi kita akan menunggu seperti apa nanti masa depan dari Bang Jai di Venezia.
Hal yang serupa juga dialami oleh Miss Hillhurst bersama klubnya FC Twente yang di musim ini harus puas finish di peringkat ke-6 dan dia bertanding di playoff untuk memperebutkan satu tiket playoff ke Conference League, tetapi sayang sekali di babak final harus kalah dari AZ Alkmaar. Maka dari itu Miss Hillhurst bersama FC Twente harus mengubur mimpinya untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan. Tentu secara pencapaian jika dibandingkan dengan musim lalu, musim ini Miss Hillhurst bersama FC Twente ya bisa dibilang menurun ya, karena memang di musim lalu Miss Hillhurst membantu FC Twente finish di peringkat ketiga dan bermain di kompetisi Eropa ya, sedangkan di musim ini Miss itu harus berkutat atau berperang dengan cederanya, bahkan juga dia sering dipaksakan oleh pelatihnya untuk bermain menggunakan painkiller menahan rasa sakit gitu. Jadi bahkan sering dihujat juga itu oleh para fans dari timnas Indonesia, karena ketika jadwal bergabung bersama timnas itu Miss Hillhurst selalu saja ada masalah mengenai cedera ya, karena itu tadi sering dipaksakan menggunakan painkiller gitu. Dan bahkan juga ada rumor bahwa Miss Hillhurst ini akan hengkang dari FC Twente ya. Tetapi sebaliknya di belahan dunia lain ya, tentu nasibnya ini sangat berbeda ya, di mana ada sebuah perayaan kejuaraan di Stadion Parken atau Parken Stadium, di mana Kevin Dix berhasil menjadi juara untuk ketiga kalinya bersama FC Copenhagen di Liga Denmark. Jadi dalam 4 tahun terakhir Kevin Dix bersama FC Copenhagen ini 3 diantaranya atau 3 dari 4 musim itu 3 diantaranya ya keluar sebagai juara gitu. Dan tentu Kevin Dix ini mempunyai peranan penting bagi perjalanan FC Copenhagen menjadi juara di Liga Denmark musim ini, di mana Kevin Dix dari 24 laga dari total laga yang dimainkan oleh FC Copenhagen, Kevin Dix bermain sebanyak 24 laga dan 19 diantaranya itu sebagai starter gitu. Bahkan juga pernah dipercaya sebagai kapten dan juga dipercaya sebagai eksekutor dari tendangan penalti. Nah tentu ini mengukuhkan reputasi dari seorang Kevin Dix menjadi bek kanan yang konsisten di Liga Denmark selama beberapa musim gitu. Dan Kevin Dix membantu FC Copenhagen tentu bukan hanya dari lini pertahanan saja, tetapi dari sisi ofensif, dari sisi menyerang pun Kevin Dix punya peranan penting bagi FC Copenhagen. Jadi Kevin Dix total mencetak 5 gol dan 3 assist ya, kalau tidak salah di musim ini. Walaupun di akhir-akhir mengalami cedera dan diponis Kevin Dix ini bakal absen hingga akhir musim, tetapi pada akhirnya ini kabar baik bagi Kevin Dix dan sembuh dari dugaan sebelumnya, dan akhirnya di laga terakhir FC Copenhagen kemarin melawan Nordsjælland dan di laga itu adalah penentuan untuk juara, akhirnya Kevin Dix tampil masuk di babak kedua dan tentu menjadi menyumbang 1 gol juga untuk membantu timnya FC Copenhagen menjadi juara. Dan tentu ini adalah perpisahan yang manis bagi Kevin Dix bersama FC Copenhagen dan juga para fansnya, karena memang kita tahu bahwa Kevin Dix akan segera mengakhiri kebersamaannya bersama FC Copenhagen musim ini dan akan berlabuh di musim depan, membuka lembaran baru, membuka petualangan baru di Bundesliga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach ya. Tentu pastinya kita harapkan Kevin Dix di Bundesliga musim depan ya minimal bisa konsisten seperti ketika di FC Copenhagen, dan tentu harapannya ya bisa lebih meningkat lagi gitu. Jadi ketiga para pemain ini, Jair Ses,
Chiselhurst dan juga Kevin Dix tentu akan segera bergabung bersama timnas Indonesia menuju Bali, karena memang saat ini sebagian para pemain sudah berkumpul dan bahkan hari ini sudah mulai dilakukan training center, dan tentu para pemain lainnya yang 3 tadi yang belum bersama juga Martin Paes, Kelvin Verdong, Eliano Reinders itu akan segera bergabung menuju timnas, ya setidaknya besok atau lusa mereka akan bergabung bersama teman-teman yang sudah berada di Bali ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.